Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Maju hadirin jannah kami Allah Subhanahu wa taala ni kanca sasageun alhamdulillah. Saudara kalian, batas terjawab pada tempo musik bawah ada mas sosmed saya Yogi Syah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hebat suku Abdul Allahumma shalli ala Muhammad karena batas terjawab karena menjadi karena ini sangat bidaya sekali kita. Coba menjaga itu akan start senodaiwa yang mau beri kayu yang mau dari Kosamari bercermin pada Jepang. Mungkin kalian mulai sudah bertanya-tanya, ini yang maju ibu atau apa sih kok tiba-tiba pembukaan pakai bahasa Jepang, bawa-bawa Jepang. Nah, jika ada masa sebelumnya Ustaz Syamsul membawa kita ke negeri Cina, mencoba mencontoh dari Cina. Nah, di konten kali ini saya akan bawa kalian ke negeri Sakura, yaitu negeri Jepang. Karena walaupun negeri Jepang bukanlah negara dengan mayoritas Muslim, tetap ada nilai-nilai kebaikan yang patut kita contoh sebagai umat Islam. Dalam konten kali ini saya akan hanya membawakan 2 poin, karena keterbatasan waktu dan ya 2 poin cukup. Poin pertama, dari segi kedisiplinan waktu, orang Jepang itu dikenal dengan kedisiplinannya. Bahkan dalam hal seperti kendaraan, transportasi umum seperti bus, kereta, mereka itu akan berangkat tepat waktu. Jika jadwalnya memang jam 7:03, mereka akan berangkat jam 7:03. Bukan jam 7:04, bahkan bukan jam 7:01 detik. Pasti bakal langsung berangkat jam 7:03. Sesungguhnya ini sangat dekat dengan ajaran Islam, karena waktu itu adalah hal yang sangat berharga. Seperti dalam satu dalil yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu surah Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan berbuat kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Adapun dalam hal sholat, kita diperintahkan untuk sholat tepat waktu, seperti ada satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ayyul amali ahabbu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha. Yang artinya, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Jepang kita bisa melihat dalam hal dunia saja seperti kendaraan, hal sederhana seperti kendaraan saja mereka berusaha untuk tepat waktu untuk mempertahankan kedisiplinan. Apalagi kita umat Islam dan hal agama dan hal ibadah seperti sholat, maka pantaslah untuk kita juga meniru untuk sholat tepat waktu. Selanjutnya, etos poin kedua, etos kerja. Baru-baru ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Berarti kita itu merdeka atau memproklamasikan kemerdekaan kita di tahun 1945. Tapi tahukah kalian, ada sesuatu di tahun yang sama terjadi pada Jepang? Benar, itu adalah ada suara Jepang kencang. Iya, itu adalah bom Nagasaki dan bom Hiroshima. 2 bom itu dijatuhkan oleh Amerika ke Jepang dan seketika pula itu menghancurkan banyak rumah, banyak transportasi dan banyak hal lainnya, banyak sektor. Nah, jadi bisa dibilang Jepang itu jatuh di tahun yang sama dengan kemerdekaan
negara kita. Tapi sekarang kita bisa lihat Jepang itu adalah negara yang amat maju. Walaupun kita sama-sama mulai dari 1945, Jepang dikenal dengan teknologinya yang sangat wah. Bahkan banyak kendaraan di Indonesia itu sebenarnya hasil dari Jepang, hasil produksi Jepang. Masyarakat Jepang memang dikenal sebagai pekerja keras. Walaupun setelah dijatuhi bom, 2 bom malah mereka masih bisa bangkit. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Nah, dalam Islam saking ditekankan kerja keras ini, ada suatu kisah tentang seorang pemuda yang datang meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Nah, kita kenal bahwa Nabi kita ini adalah teladan. Tentunya dia punya hati yang pemurah, senang berbagi, dan tentu tidak mau melihat temannya kesusahan. Namun, alih-alih memberikan apa yang pemuda ini minta, Rasulullah malah bertanya kepada pemuda itu, apakah ada sesuatu di rumahmu? Pemuda itu menjawab, ada. Akhirnya pemuda itu kembali ke rumah dan mengambil 2 benda yang ada di rumahnya, yaitu mangkok dan sehelai kain. Oleh Rasulullah, 2 benda itu ditawarkan kepada para sahabat, dijual, dan akhirnya berhasil mendapatkan 2 dirham. 2 dirham itu diberikan kepada sang pemuda. Rasulullah berkata, gunakan 1 dirham ini untuk membeli makanan, dan 1 dirham lainnya untuk membeli kapak, dan bawa kembali kapak itu kepadaku. Pemuda ini sangat percaya dengan sabda Rasulullah, jadi dia melakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan. Dia pergi membeli makanan, membeli kapak, lalu kembali ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarinya membelah kayu dan berkata, carilah kayu bakar, lalu jual, dan jangan temui aku selama 15 hari. Kemudian pemuda itu pun pergilah untuk mencari kayu bakar, menjualnya, dan mendapatkan uang dari hasil jual kayu itu. 15 hari kemudian pemuda itu pun kembali kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata padanya, ini yaitu mencari dan menjual kayu bakar lebih baik daripada meminta-minta. Karena meminta-minta di dunia itu hanya akan menodai wajah pembelak di hari kiamat. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak layak kecuali untuk 3 orang. Yaitu pertama, orang fakir, 2, orang yang terlilit hutang, dan 3, orang yang memiliki tanggungan dia tapi tidak dapat melunasinya. Nah, sekian 2 poin yang bisa saya sampaikan, 2 poin nilai kebaikan yang bisa kita laksanakan sebagai Muslim, 2 poin yang bisa kita contoh dari Jepang. Karena Jepang saja yang bukan negara dengan mayoritas Muslim bisa mengamalkan 2 kebaikan itu, apalagi kita. Harusnya bisa dong. Indonesia kan negara dengan mayoritas Muslim terbanyak kedua atau ke-1. Semoga Allah menghendaki surga bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Korede batas dan pulau Wari. Kira-kira terperaga virus dan kedasan dan batas kami sama